Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai pasar faktor produksi oleh ekonomi mikro dengan dosen Padanan Alanto. Kami beranggotakan Saya Fernanda Kristabella. Saya John Carlos Manuel. Saya Angelina Ardiani Winahyu. dan saya sendiri Tata Juliana Bella dan Saya Julius Alvin. Oke, selanjutnya adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memperoleh barang siap pakai. Pasar faktor produksi atau pasar input tepat bertemunya di permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap barang konsumsi. Selanjutnya, permintaan terhadap faktor produksi. Pertama, menentukan pilihan barang yang akan diproduksi. Yang kedua adalah menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Yang ketiga adalah melakukan kombinasi faktor produksi dengan 3 tahapan dengan efisiensi tinggi, biaya minimum, dan laba maksimum. Selanjutnya, macam-macam pasar input. Yang pertama adalah pasar faktor produksi alam, yang kedua adalah pasar faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga adalah pasar faktor produksi modal, yang keempat adalah pasar faktor produksi kewirausahaan. Yang pertama ada pasar produksi alam. Faktor produksi alam merupakan semua kekayaan yang terdapat di alam yang dimanfaatkan dalam proses produksi. Salah satu faktor produksi alam yang sangat berperan adalah tanah, karena segala macam kegiatan produksi tidak dapat dilakukan tanpa tanah. Yang kedua ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan pihak yang mencari pekerjaan atau penawaran tenaga kerja dengan pihak yang memerlukan tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Lalu yang kedua ada pasar monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja. Akibatnya, upah yang terjadi umumnya di bawah upah equilibrium atau upah keseimbangan. Lalu ada pasar tenaga kerja monopoli di pihak tenaga kerja. Berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pada pasar ini seluruh tenaga kerja bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Lalu ada pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Next. Yang ketiga ada pasar modal. Pengertian pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak yang memiliki atau menawarkan dana dan pihak yang memerlukan atau membutuhkan dana melalui bursa. Salah satu contoh pasar modal yaitu perusahaan yang telah berbentuk PT atau perseroan terbatas dapat mencari tambahan dana melalui cara berikut. Yang pertama, menjamin uang ke bank. Misalnya dengan mencari pinjaman jangka pendek. Dan kedua, menerbitkan saham atau obligasi. Penerbitan obligasi atau saham dilakukan melalui pasar modal. Manfaat pasar modal. Pasar modal mempunyai manfaat yang pertama ada menyediakan alternatif sumber pendanaan jangka panjang. Yang kedua, memperkuat struktur permodalan perusahaan. Ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Keempat, mendorong pengelolaan yang terbuka dan profesional. Dan yang terakhir, memungkinkan perluasan kepemilikan. Yang keempat, ada pasar produksi kewirausahaan.
Wirausahawan adalah orang yang mengelola berbagai faktor produksi agar usaha tersebut berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Di dalam pengelolaan perusahaan, kemampuan wirausahawan sangat menentukan, sehingga keberhasilan kegiatan usaha sangat tergantung pada kecakapan wirausahawan. Bagi seorang wirausahawan, balas jasa yang mereka terima disebut laba, yang merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ya, di sini ada pasar output. Pasar output itu bisa disebut dengan pasar barang. Adalah pasar yang memperjualbelikan produk atau barang atau jasa dari hasil produksi perusahaan. Di sini ada jenis-jenis pasar output. Pasar output dibagi dua, persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Yang persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monopolistik, yang kedua ada monopoli, yang ketiga ada oligopoli, yang keempat ada monopsoni. Next. Perbedaan pasar input dan output. Pasar faktor produksi atau pasar input, yang pertama ada penawaran berasal dari konsumen atau masyarakat. Yang kedua, permintaan berasal dari produsen atau pengusaha. Yang ketiga, menawarkan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang terakhir ada hasil yang diperoleh berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Kalau pasar hasil produksi atau pasar output, yang pertama ada penawaran berasal dari produsen atau pengusaha, yang kedua ada permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat, yang ketiga ada menawarkan barang hasil produksi, barang jati atau setengah jadi, yang terakhir ada hasil yang diperoleh berupa uang, hasil penjualan barang. Next. Pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara, atau sering disebut sumber daya alam atau natural resource. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap. Maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna atau terbentuk garis lurus. Sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah, sehingga harga tanah akan semakin meningkat. Ada karakteristik tanah. Yang pertama, jumlah yang tersedia tetap. Yang kedua, tidak ada biaya untuk memproduksi. Yang ketiga, secara geografis tanah tidak bisa berpindah ke lokasi lain. Berikut ini adalah gambar pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi SDA tanah. Pada keterangan, S itu melambangkan kurva penawaran tanah yang bersifat inelastis sempurna, dan yang D itu kurva permintaan tanah yang selalu bergeser ke atas karena bertambahnya permintaan terhadap tanah. Lalu pada kurva itu, selain faktor permintaan dan penawaran tanah, tinggi rendahnya harga tanah juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu tingkat kesuburan tanah, letak atau tempat kedudukan tanah, dan status kepemilikan tanah berdasarkan sertifikasi. Dan semua perusahaan yang membutuhkan tanah minimal untuk kedudukan perusahaan tersebut harus sejalan dengan perkembangan dunia produksi dan jumlah penduduk, yang dimana kebutuhan tanah semakin lama semakin meningkat. Sedangkan penawaran tanah cenderung bersifat tetap. Oleh karena itu, kurva penawaran tanah akan berbentuk garis lurus vertikal atau inelastis sempurna. Hubungan antara permintaan dan penawaran tanah dapat dilihat pada grafik yang sudah dijelaskan. Berikutnya. Lalu yang kedua itu ada teori sewa tanah. Teori sewa tanah itu ada dua, yaitu teori perbedaan kesuburan dan teori sewa sesuai hukum permintaan dan penawaran. Teori perbedaan kesuburan itu adalah David Ricardo klasik itu menjelaskan bahwa sewa tanah dibayar karena adanya perbedaan kesuburan tanah. Tanah yang subur akan
menghasilkan bayar sewa dan hasilnya. Dan yang tidak subur tidak akan membayar sewa. Terus yang kedua, teori sewa sesuai hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan naik, penawaran tetap. Tetapi sebaliknya, jika harga sewa tanah naik, akibatnya sewa tanah bukan lagi kesuburannya, tetapi tergantung pada peruntukan. Hasil yang didapat, interaksi permintaan dan penawaran. Lanjut. Lalu ada pasar faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, serta terdidik ataupun tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia, human resources, yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. 1. Banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Yang kedua, kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang ketiga, tinggi rendahnya laba perusahaan. Yang keempat, adanya investasi atau dana tambahan dari para pengusaha. Next. Selanjutnya ada menurut keterampilan, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih atau terampil, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Menurut sifat kerja, tenaga kerja rohani, dan tenaga kerja jasmani. Gambar di atas yaitu pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi tenaga kerja. Yang selanjutnya ada pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang yang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Diharapkan dengan investasi tersebut, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan ini contoh kurva permintaan dan penawaran pada pasar modal. Selanjutnya ada pasar faktor produksi kewirausahaan atau manajerial. Faktor produksi kewirausahaan merupakan barang orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai percakapan dalam tata laksana perusahaan. Wirausahawan memiliki tugas memimpin dan mengelola berbagai faktor produksi agar usaha tersebut berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan agar perusahaan memperoleh laba. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih.